COVID itu kan virus sama dulu sempat ini di Instagram, di TikTok, video-videonya. Oke, benar. Salah satu virus itu adalah virus COVID, coronavirus. Di sini ada itu kita mulai pandemi 2019 tuh, dimana kita selalu diliburkan, aktivitas kita dibatasi, kegiatan-kegiatan di luar kita dibatasi. COVID itu merupakan salah satu virus. Apa yang kalian ketahui mengenai virus sebelum kita masuk ke materi? Biasanya berhubungan sama penyakit berarti apa? Berhubungan sama penyakit. Oke. Waktu kalian ini di 2019, waktu kalian COVID 2019-2020 lah. Iya, kan sakit kan orang banyak dirawat di rumah sakit, banyak meninggal, terus kita dilarang interaksi, benar itu? Iya. Kita dilarang untuk kontak langsung dengan si terinfeksi virus. Iya, social distancing ya kalau. Iya, social distancing ya. Oke. Ya, kenapa virus itu dikatakan kalian dalam penyakit? Karena dia bersifat menularkan, ya kan? Makanya kita dilakukan social distancing, artinya kita tidak berinteraksi banyak sama orang lain. Oke, sebelum kita masuk ke virus, materi virus, oke, di sini yang mau kita bahas pertama yaitu mengenai sejarah virus. Jadi pada di sejarah virus ini kita mengetahui lah siapa sih yang pertama kali melakukan penelitian dan menemukan bahwa ini virus. Oke, ya kemudian kita selanjutnya yaitu ada struktur virus. Di sini struktur virus berarti di sini tujuan kita yaitu untuk mengetahui bagian-bagian dari virus, struktur apa yang ada di dalam virus, sehingga dia dapat dikatakan virus, apa yang membedakan virus itu sendiri dengan makhluk-makhluk lainnya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kita membahas bentuk dan macam-macam virus. Jadi di sini kita mengetahui ternyata virus ini kira-kira bagaimana bentuknya, berbagai macam bentuknya tuh apa saja, berbentuk apa saja. Apakah yang biasa kita lihat kan kalau COVID itu kan dia bola kemudian ada jarum-jarumnya gitu kan. Iya. Nah, itu yang biasa yang kita lihat. Apakah semua virus berbentuk seperti itu? Nah, nanti kita pelajari dari bentuk dan macam-macam virus. Kemudian di macam-macam virus, nanti kita di situ mengetahui macam-macam virus apa saja yang dapat menyerang makhluk hidup. Kan di sini makhluk hidup yang kita bahas itu makhluk hidup itu ada apa aja? Salah satunya tumbuhan, hewan dan manusia. Oke. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan dan manusia. Jadi di sini nanti kita belajar macam-macam virus yang dapat menyerang makhluk hidup. Oke. Kita masuk ke dalam materi. Pertama pembahasan kita yaitu mengenai virus. Oke, virus di sini merupakan salah satu materi di dalam belajar biologi. Oke, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu dengan judul virus. Virus ini merupakan cabang ilmu biologi, di mana cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai virus itu disebut dengan virologi. Oke, virus itu berasal dari bahasa virion yang artinya yaitu adalah racun. Oke, kita masuk ke dalam sejarah virus. Sebelum kita membahas mengenai virus, kalian pernah dengar virus apa aja itu virus? Virus COVID, COVID itu virus nggak? Ya, contohnya kita di 2019 kita mengalami bencana atau pandemi. Itu ada virus COVID-19. Itu merupakan salah satu virus. Oke, untuk pertama di sini sejarah virus. Oke, virus itu pertama kali ditemukan atau diteliti oleh Adolf Meyer. Dia seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1883. Di mana Adolf Meyer ini dia melakukan penelitian pada tanaman mozaik atau biasa kita kenal kalau orang Indonesia itu yaitu adalah tembakau. Di mana pada tanaman mozaik ini dia pada daunnya dia mengalami bercak kuningan.
merupakan bakteri. Oke, kemudian pada tahun 1892 penelitian dilanjutkan oleh Dmitri Invansky, yaitu penelitian dari Rusia, di mana Dmitri Invansky ini melakukan penelitian yang sama, melakukan percobaan yang sama, yaitu di mana dia melakukan ekstrak pada daun tembakau tadi. Akan tetapi perbedaannya dia menggunakan saringan, karena pada percobaan pertama Abdelmayer mengatakan bahwa yang terjadi pada daun itu adalah bakteri. Jadi pada percobaan kedua, Dmitri ini menggunakan saringan bakteri untuk membuktikan bahwa apakah ini memang bakteri yang menyerap pada tanaman tembakau. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Dmitri Invansky ini menggunakan saringan bakteri, akan tetapi bakterinya lolos, melewati dari saringan tersebut. Maka dari sini Dmitri Invansky belum dapat menyimpulkan bahwa ini adalah bakteri. Kemudian pada tahun 1898 dilanjutkan penelitian itu oleh seorang ilmuwan dari Belanda bernama Martinus Benjamin. Di sini dia melakukan penelitian dan dia menyimpulkan bahwa cairan ekstra yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya itu merupakan cairan hidup, cairan aktif yang dia sebut sebagai patogen, di mana di situ cairan tersebut dapat melakukan reproduksi terhadap sel inang lainnya. Nah, pada saat itu dia masih belum bisa menyimpulkan bahwa ini bakteri atau bukan. Kemudian pada tahun 1935 seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Wendell Stanley, di sini ia melanjutkan percobaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana dia menyimpulkan sebelumnya dikatakan bahwa itu merupakan bakteri yang menyerang tumbuhan tembakau. Kemudian dia melakukan percobaan dengan cara menyemprotkan alkohol, di mana apabila bakteri disemprotkan alkohol maka dia akan mati. Akan tetapi pada percobaan yang dilakukan Wendell Stanley, ia tidak mati. Maka disimpulkanlah bahwa yang menyerang tumbuhan tembakau ini bukan bakteri, akan tetapi virus. Karena apa? Karena dia tidak bisa dimatikan, tapi dia bisa dikristalkan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur virus. Oke, di sini kita masuk ke dalam struktur virus, di mana struktur virus itu dia tidak memiliki, dia bersifat aseluler, artinya dia tidak memiliki. Yang pertama yaitu dia tidak memiliki membran sel, kemudian tidak memiliki nukleus atau inti sel, dia tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Oke, yang dimiliki oleh virus itu ada asam nukleat. Asam nukleat di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada DNA dan RNA. Jadi asam nukleat yang terdapat pada virus itu memiliki salah satu, kalau tidak DNA maka dia RNA. Kemudian struktur virus selanjutnya yaitu dia reproduksi. Jadi virus itu dia dapat bereproduksi atau replikasi, dia dapat memperbanyak diri di sel sel indung yang ia tumpangi. Oke, di sini maka dikatakan bahwa virus itu bersifat parasit obligat. Artinya dia dapat bereproduksi apabila dia menumpang di inang lain, di tubuh lain. Nah, di sini virus itu bersifat labil. Dia dapat dikatakan benda hidup karena dia dapat bereproduksi, tapi dia dapat dikatakan benda mati pula karena dia dapat dikristalkan seperti yang dilakukan oleh Wendell Stanley. Oke, ke pembahasan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tanya Kak, Oke, silakan. kan di sini ya Kak, yang mau tentang belajar sejarah virus itu ada ngejelasin tentang bakteri juga. Terus emang bedanya bakteri sama virus itu apa ya Kak? Oke, baik. Di sini terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, di sini baik saya jelaskan. Oke, di sini perbedaan antara bakteri dan virus, ya. Oke, untuk virus di sini sudah kita bahas. Kalau virus itu dia dapat dikatakan makhluk hidup atau dapat dikatakan benda mati. Virus dapat dikatakan
bereproduksi, tapi dia dikatakan benda mati karena dia menumpang hidup atau dapat dikisahkan dia bisa bereproduksi itu menumpang hidup pada sel inang lain. Artinya dia bersifat parasit. Akan tetapi kalau untuk bakteri, bakteri itu adalah makhluk hidup. Bakteri itu dikatakan makhluk hidup karena dia memiliki inti sel. Jadi sel itu kan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup kan. Nah, jadi kalau untuk bakteri dia itu dikatakan makhluk hidup karena dia memiliki sel. Tapi untuk virus itu dia dapat dikatakan benda mati atau makhluk tidak hidup karena dia tidak memiliki sel. Berarti virusnya lebih kecil gitu yang ada di bakteri. Ukurannya. Oke, bisa di Soalnya itu saringan bakteri, berarti dia kalau bakteri itu saring, tapi kalau virus enggak, dia melewati saringan bakteri. Oh, oke. Kalau bakteri kan dia bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Oke. Oke, makasih Kak. Oke, sudah. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Bisa. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk virus. Oke, di sini untuk virus itu berbagai macam bentuknya. Yang pertama ada berbentuk tabung, ada yang bentuk bulat seperti bola, ada yang berbentuk filamen atau berbentuk seperti benang-benang, dan ada virus yang berbentuk huruf T atau biasa kita kenal dengan bakteriofag. Bakteriofag ini atau virus yang berbentuk huruf T ini dia virus yang menyerang bakteri. Oke, virus bisa nyerang bakteri. Iya, virus bisa menyerang bakteri. Jadi bakteri itu kan tidak hanya bakteri jahat, tetapi juga bakteri baik. Nah, di sini virus huruf T ini atau bakteriofag ini ialah virus yang menyerang bakteri baik dalam tubuh makhluk hidup. Oke, sebagai ini contoh dari gambaran berbentuk dari virus bakteriofag. Oke, yang dimana yang pertama yaitu ada kepala, yang biasa disebut dengan istilah kapsid. Kapsid ini di dalamnya terdapat selubung mielin. Di dalam kapsid dia terdapat materi genetik. Materi genetiknya berupa DNA. Ini materi genetik pada bakteriofag. Jadi untuk virus itu dia memiliki materi genetik, kalau tidak DNA maka dia memiliki materi genetik RNA. Oke, kemudian di bagian bawah kepala itu ada leher. Nah, pada yang ini dikatakan sebagai selubung ekor. Oke, untuk bagian jari ini disebut dengan ekor. Di ekor ini disebut dengan serabut ekor, di mana di bagian serabut ekor ini terdapat jarum penusuk dan papan dasar. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam virus. Oke, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa macam virus itu terdapat materi genetik, yaitu materi genetiknya kalau tidak DNA, RNA. Oke, di sini ada macam-macam virus berdasarkan materi genetik. Yang pertama yaitu DNA, di mana macam-macam virus yang materi genetiknya DNA yaitu ada papilomavirus, kemudian ada adenovirus. Adenovirus ini merupakan virus yang menyerang sistem saluran pernapasan pada makhluk hidup, pada umumnya itu pada manusia. Kemudian ada virus herpes. Pernah dengar istilah virus herpes? Pernah dengar tapi nggak paham banget sih Kak. Oke, jadi virus herpes itu merupakan virus yang menyerang kulit pada manusia. Kemudian ada Ebola, virus Ebola. Pernah dengar virus Ebola? Nah, virus Ebola ini dia menyerang sistem saraf, pada umumnya itu menyerang pada anak. Nah, kemudian ada virus materi genetik berdasarkan RNA. Di sini ada paranovirus. Pernah dengar istilah gondok? Gondok pernah yang kayak sakit leher? Ya, sakit di leher. Itu merupakan virus paranovirus, di mana virus itu kan bisa menularkan. Jadi baik dari kontak langsung atau dari transfusi darah. Jadi kalau gondok ini bisa ditularkan melalui kontak langsung. Kemudian ada HIV. Pernah dengar istilah HIV? HIV belum Kak. Oke, HIV ini merupakan salah satu virus retrovirus namanya. HIV ini
berasal dari kata human immunity virus, di mana dia merupakan virus yang menyerang sistem imun pada manusia, antibodi manusia, di mana dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Oke, kalau virus ini, HIV ini dapat ditularkan pada umumnya melalui seks bebas atau penggunaan jarum suntik yang sama. Oh, yang kalau sering-sering orang sosialisasi narkoba tuh ini ya kayak virus HIV ini. Iya, satunya adalah virus HIV karena pada seseorang yang pengguna narkoba dia menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Oke, dimana kita tidak tahu nih temannya terinfeksi virus atau enggak, kemudian kita pakai lagi jarum suntik yang sama, makanya kita dapat tertular ya. Oke, kemudian ada virus influenza. Pernah dengar istilah influenza apa? Influenza tuh pilek bukan kan? Iya, pilek. Dimana contohnya kalau kita terkena flu, hampir misalnya dalam satu ruangan kita terkena flu, maka teman yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, maka dia akan tertular. Oh, berarti itu virus juga ya kayak? Iya, virus, karena dia menularkan. Oke, kemudian ada hepatitis. Pernah dengar istilah hepatitis? Hepatitis belum sih kak. Nah, hepatitis ini merupakan virus yang menyerang organ hati pada manusia, di mana contohnya adalah nanti dia berwarna kulit kekuningan, mata kekuningan, tubuh kekuningan. Oke, kemudian ada yang terakhir ada polio. Polio ini biasa menyerang pada balita. Oke, kemudian macam-macam virus kita lanjut. Kemudian ada macam-macam virus berdasarkan sel inang. Di sini berdasarkan sel inang berarti merupakan sel yang dia tumpangi, makhluk hidup yang dia tumpangi. Oke, kalau pada bakteri itu dinamakan bakteriofa. Kalau pada manusia contohnya tadi ada secara materi genetik DNA, RNA. Contohnya ada papillomavirus, adenovirus, herpes, Ebola. Kemudian untuk RNA-nya ada parapinovirus, HIV, influenza, hepatitis, dan polio. Itu merupakan sel inang pada manusia. Kemudian pada tumbuhan itu ada TMV. TMV ini merupakan virus yang menumpang pada tumbuhan tembakau atau mozaik. Oke, kemudian ada pada tubro atau ini virus yang menyerang pada tanaman padi. Kemudian kalau pada hewan itu contohnya rabies. Oke, kalau yang biasa kita dengar rabies itu ditularkan dari hewan apa? Dari anjing nggak kayak? Iya, salah satunya ada dari anjing. Rabies ini menularkan dari gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, macam-macam virus berdasarkan sel inangnya. Di sini macam-macam virus berdasarkan sel inangnya berarti di sini dikatakan sel inang berarti merupakan tempat yang dia tumpangi, sel inang yang dia tumpangi untuk dia melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Jadi tadi kan sudah dijelaskan nih kalau virus itu dapat dikatakan makhluk hidup karena dia bereproduksi pada sel inangnya, dia bersifat parasit. Oke, di sini yang menjadi sel inang atau menjadi tempat dia untuk bereproduksi, tempat hidup dia menumpang itu salah satunya ada bakteri, di mana di situ virusnya dinamakan bakteriofa. Dia yang menyerang bakteri itu, dia yang menumpang hidup pada bakteri itu. Kemudian pada manusia itu ada DNA dan RNA. Tadi kan udah dijelasin nih di materi genetik. Materi genetik itu kan ada materi genetik DNA dan materi genetik RNA. Tadi udah kita bahas mengenai kalau untuk DNA salah satunya ada papillomavirus, kemudian ada adenovirus yang menyerang sistem pernapasan, kemudian ada herpes yang menyerang pada kulit manusia, kemudian ada Ebola yang menyerang sistem saraf pada umumnya pada anak kecil. Kemudian untuk RNA itu ada parapinovirus atau penyakit gondong yang biasa kita dengar istilahnya. Kemudian ada HIV atau retrovirus. Kemudian ada virus influenza, hepatitis, dan polio. Kalau untuk tumbuhan di sini ada TMV, yaitu virus yang menyerang mozaik atau tumbuhan tembakau. Kemudian ada virus tubro yang menyerang pada tumbuhan padi. Kemudian untuk hewan tadi kan sudah dikatakan tuh rabies. Ya,
yang menyerang pada hewan. Oke. Untuk pada manusia, jadi virus ini tidak hanya yang secara kita lihat bahwa virus ini bukan hanya penyakit atau suatu virus yang merugikan. Oke. Salah satunya ada peranan di dalam virus ini. Virus seperti kita alami yang 2019 tadi, virus COVID, di mana di situ kita ada melakukan vaksin kan? Oh iya Kak, vaksin. Oke, vaksin berapa kali kita divaksin? 3 kali nggak sih Kak, sampai apa namanya? Booster ya Kak? Iya, booster. Kami 3 kali kan vaksin. 3 kali vaksin. Jadi apa yang dirasakan pada saat vaksin? Itu pegel-pegel sih Kak habis vaksin. Terus juga ini malah ibuku sampai demam Kak besokannya habis vaksin. Oh ya, salah Itu satu kenapa? Oh, itu salah satunya ini. Kenapa orang yang vaksin? Jadi sebelum kita masuk kenapa orang vaksin itu memberikan reaksi? Salah satunya adalah pegel-pegel atau demam. Sebelum kita membahas ke situ, kita ketahui dulu bahwa vaksin itu merupakan salah satu virus. Jadi vaksin itu dibuat itu dari virus yang dilemahkan atau bahkan dimatikan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam tubuh makhluk hidup atau manusia kita ini, di mana nanti vaksin yang dimasukkan itu dia tubuh kita mengenal, antibodi kita mengenal bahwa oh ini virus, tapi dia sudah dilemahkan. Jadi vaksin itu terbuat dari virus itu sendiri. Jadi kalau virus COVID, virus corona berarti virus yang vaksin yang dibuat dari sel seorang yang terkena virus corona, kemudian dilemahkan, kemudian vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi di situ antibodi manusia mengenali oh ini virus corona nih. Jadi apabila kita terdampak tertular virus dari orang lain, tubuh kita sudah mengenali oh virus ini sudah pernah masuk nih ke dalam tubuh kita. Jadi dia lebih mengenal sudah pernah masuk ke dalam tubuh. Jadi dia tidak memberikan reaksi yang terlalu keras lagi, terlalu parah. Oke, jadi kenapa nih setiap orang yang setelah vaksin itu memberikan efek atau memberikan reaksi, salah satunya ada demam, kemudian pegel-pegel. Kenapa kita lihat tuh anak-anak kecil yang divaksin polio, di posyandu, atau vaksin apa nih, Ebola. Nah, di situ anak-anak kecil itu kan memberikan reaksi nanti demam, yang awalnya sehat, kemudian besoknya demam. Nanti ditanya kenapa nih demam? Oh gara-gara kemarin sih habis vaksin, yang disalahkan vaksinnya. Oke, kenapa tubuh kita memberikan respon atau reaksi seperti pegel-pegel atau demam? Disitulah berarti sistem imun kita, antibodi kita sel darah apa yang menjadi antibodi pada tubuh manusia? Sel darah putih ya, sel darah putih yang menjadi sistem kekebalan tubuh manusia yang membentuk pertahanan dalam tubuh manusia memberikan reaksi. Berarti dia bereaksi, bekerja untuk melawan virus tadi masuk ke dalam tubuh kita dengan memberikan respon tubuh kita itu demam. Nah, itu merupakan satu reaksi dari vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Oke, sampai sini paham? Novia? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari bentuk-bentuk dan macam-macam virus? Mungkin ini kali ya, berarti kayak COVID itu dia disebabkan virus, terus yang nyembuhinnya virus juga ya Kak? Iya, jadi vaksin itu bukan yang menyembuhkan, tapi dia memberikan istilahnya ini ya istilahnya tubuh kita tuh sudah tahu nih, sudah kenal dengan si virus ini gitu. Jadi itu bukan, jadi dia tuh bukan tidak, tubuh kita itu responnya tidak kaget lagi nih, karena oh virus ini udah pernah masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi ibaratnya kalau kita sudah kenal sama orang, jadi kita udah enjoy nih, udah biasa. Tapi beda dengan kita yang belum kenal sama orang. Kita ada rasa takutnya, responnya berbeda dengan kita bertemu dengan orang yang udah kita kenal. Sama halnya dengan itu. Jadi vaksin itu yang masuk ke dalam tubuh kita, apabila dia berinteraksi dengan
si virus secara langsung dia udah mengenali, oh tubuh ini udah pernah loh masuk ke dalam tubuh saya. Tapi jadi respon dia menyerang tubuh kita itu tidak terlalu keras, tidak memberikan efek yang ini yang parah ya. Oke, ya tidak ada yang ditanya lagi. Cukup sih kayaknya. Oke, udah paham ya? Paham. Oke, berarti untuk bentuk dan macam-macam virus sudah paham semua. Sudah didengar? Dan Oke, balik tadi penjelasan dari kakak. Sebelum kita tutup, ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan materi hari ini? nyimpul itu gimana nih kak? Menyimpulkan dari pembahasan yang kita bahas tadi, ada menyimpulkan. Gimana tuh kak nyimpulinnya? Oke, kalau gitu, baiklah, juga akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, di mana virus itu merupakan cabang ilmu biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virologi, yang berasal dari kata virion atau racun. Jadi virus itu dikatakan salah satunya dapat dikatakan sebagai racun. Kemudian sejarah penemuan virus itu yang pertama dilakukan oleh Arthur Meyer yang dilakukan pada 1883, kemudian dilanjutkan oleh seorang ilmuwan Rusia Dmitry Ivansky pada tahun 1892. Kemudian dilanjutkan oleh Martinus Beijering, seorang ilmuwan dari Belanda pada tahun 1898. Kemudian dilanjutkan oleh Wayne Stanley, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat pada 1935 yang menyimpulkan bahwa yang menyerang tanaman pembawa itu merupakan virus, bukan bakteri. Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwa virus itu dapat kita katakan makhluk hidup karena dia dapat bereproduksi pada sel inang yang ditumpanginya, artinya dia dapat memperbanyak diri, bereplikasi lah dia di sel inangnya. Kemudian dia dapat dikatakan benda mati karena dia dapat dikristalkan. Oke, bentuk-bentuk virus berbagai macam, salah satunya yang menyerang pada bakteri yaitu bakteriofag. Kemudian berbagai macam virus yang menyerang baik dari bakteri, manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke, baiklah itu tadi penjelasan dari kakak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Ini mau sampai ya kak ya? materi besok kita membahas mengenai reproduksi virus. Jadi virus itu reproduksinya terbagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur polysaccharide. Oke, kita bahas di pertemuan selanjutnya.